Ya, kembali bergabung di Realita TV di program Sarinya Berita Sarita. Kita lanjutkan ya membahas tentang stimulus pemerintah ini ya untuk mengatasi dampak ekonomi. Salah satu programnya adalah Kartu Prakerja ini. Karena pandemi Corona maka ditambahlah ya anggarannya yang semula untuk Kartu Prakerja ini adalah 10 triliun menjadi 20 triliun. Tapi kemudian tentu ini selanjutnya kita tahu tadi kita bahas ya menimbulkan polemik ketika 5,6 triliunnya untuk pelatihan online. Nah, ini sudah bergabung juga ada Kak Henry Satrio ini. Halo. Ini jangan heran pakai topi karena belum sempat cukur pastinya. Iya, ini kan kita harus jaga jarak ya. Jadi kalau ini aja kumis sama jenggot belum sempet ini ya. Tapi kalau rambut ini udah gondrong banget, Mbak. Jadi kalau panas kumis begitu. Jadi pakai topi ya. Biar rapi ya kelihatannya. Ya, cukur memang juga salah satu ini harus hati-hati juga ya. Bisa apalagi kalau ke tukang cukur yang umum begitu. Kembali ke topik ya. Kembali ke topik kita. Ya, kembali ke topik kita. Tadi sudah dibahas dengan Kak Eni ya, masalah pelatihan online ini yang menjadi sorotan lebih-lebih lagi ya ketika salah satu perusahaan startup yang ditunjuk itu juga salah satunya adalah staf khusus presiden. Ini kalau Kak Henry melihatnya gimana? Lihat yang mana nih? Perusahaan staf khususnya atau masalah di... Masalahnya dulu, masalah Kartu Prakerjanya. Jadi kalau menurut saya sih ini sebetulnya program Kartu Prakerja ini program yang baik ya. Maksud dan tujuannya bagus, hanya timing pelaksanaannya nggak tepat. Karena harus dibedakan antara PHK sebelum COVID dengan PHK saat COVID. Kalau PHK sebelum COVID, ini dikasih Kartu Prakerja pas. Kenapa? Karena lapangan pekerjaannya masih ada sebelum COVID itu. Jadi kalau dikasih bantuan pelatihan ini, mungkin dia skillnya akan meningkat dan perusahaan yang menerima banyak. Ini terlepas dari kontroversi apakah ada yang gratis di Google atau tidak ya. Tapi saya mau membedakan itu dulu. Nah, kalau PHK saat COVID, ini beda nih. PHK pas COVID itu nanti pekerjaannya memang nggak ada. Karena perusahaannya tutup. Dirumahkan maksudnya ya. ini untuk skill untuk usaha sendiri, misalnya bikin kroket, di makaroni Iya, spotter. iya. Tapi yang beli siapa ya? Itu dia. Karena banyak PHK pas COVID, ini juga yang beli nggak ada. Jadi pada saat pemerintah menyampaikan kita stay home di rumah, itu lembaga survei Kedai Kopi, kemudian Ria Communications, itu perusahaan saya, itu dia di rumah. Kampus Universitas Paramadina pun langsung e-learning kita, semuanya di rumah. Nah tapi kan setelah itu kondisinya berbeda. Buat karyawan di bulan pertama work from home ini masih santai. Karena apa? Masih ada gaji kemarin gitu. Buat perusahaan, begitu start work from home, pengusaha-pengusaha ini setengah mati cari uangnya. Karena kan misalnya, saya perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu kan mengandalkan clients. Clientsnya ada, tapi clientsnya di sana juga work from home. Sehingga pembayarannya kan juga terhambat juga. Nah di sini gimana bayarnya? Itu kan cerita pribadi saya aja. Tapi kan banyak perusahaan-perusahaan lain yang mungkin kondisinya ya pastinya lebih tidak lebih baik dari saya gitu. Nah pada saat pelatihan-pelatihan itu diberikan pada saat COVID ini kondisinya jauh berbeda, berat sekali. Satu, yang beli belum tentu ada gitu ya. Kemudian yang kedua, bahan baku juga cukup jarang dan kelihatannya beberapa mulai naik walaupun belum signifikan. Yang pasti bukan saat yang tepat untuk memulai usaha lah ya dalam kondisi seperti ini. Bukan, jadi memang kondisi COVID ini pemerintah ini begini loh. Pemerintah seperti mendenial kondisi dengan program prakerja ini gitu. Kan mereka bilang stay home, jaga jarak, belajar dari rumah, kerja dari rumah gitu ya. Nah kalau pelatihan-pelatihan ini memang pelatihannya bisa di rumah, tapi kan setelah itu banyak pelatihan-pelatihan juga yang membutuhkan tatap muka gitu. Kalau teman-teman belum sempat buka, dibuka. Jadi maksud saya mau membahas ini dari dua kondisi yang berbeda. Kenapa saya katakan waktunya tidak tepat? Karena itu tadi, ada PHK sebelum COVID, which is ini sangat tepat kalau untuk digunakan solusinya Kartu Prakerja ini. Tapi pada saat COVID, PHK-nya ini berbeda jenisnya dengan sebelum COVID gitu. Kalau mereka selesai pelatihan, yang meng-hire ada, belum tentu ada. Tapi begini, ini kritikan seperti ini
bukan hanya Kak Henry saja, iya, hampir jelas, semua gitu. mengkritik ya. Oh, gitu Kita ya? lihat di media ya, ada juga yang mendukung sebenarnya Oh tentunya iya, ya. bagus. Ya Pak Erlangga Hartarto pasti mendukung kan? Iyalah dari Dava kubu pasti pemerintah atau nggak tahu kubu Cebong apa masih, karena Cebong juga banyak yang di Nggak lah, PHK juga. kita nggak usah ikut-ikut cebong kadrun Iya, segala macam. tapi banyak yang mengkritisi lah, Iya. intinya banyak yang mengkritisi, yang mendukung mungkin ada, cuman kalau kita lihat trennya begitu banyak yang mempertanyakan ya secara logika bahwa uang 5,6 triliun ini pastinya akan lebih bermanfaat dari sekedar pelatihan online. Tetapi yang bikin miris ini adalah meskipun banyak yang tidak setuju, tapi tampaknya the show must go on ini. Ya, Jalan terus itu tampaknya. pasti akan jalan terus karena memang kan ini program yang lama digadang-gadang oleh pemerintah, itu satu. Terus kemudian perlindungan Perpu nomor 1 tahun 2020 itu kan seperti Kebal hukum. payung universal yang menjaga supaya semua yang terlibat di sini nggak apa-apa, kebal hukum gitu kan. Nggak bisa dituntut pidana. Sehingga ya. atas nama Perpu nomor 1 2020 kemudian pelaksanaannya juga COVID, ya akhirnya jalan-jalan aja. Dan memang pemerintahan ini kadang-kadang banyak hal yang begitu gitu. Biasanya Pak Jokowi itu testing the water dulu gitu. Terus kemudian kalau banyak polemik, biasanya dia tarik tuh. Nah ini sampai hari ini kan belum narik ya. Karena mungkin juga ya udah sudah deh, dibuka nggak gelombang juga. kedua pendaftaran. Ya, Jadi makanya tampaknya masih terus jalan ini diterusin meskipun. aja, Nah ini karena- yang menjadi pertanyaan Kak Henry. Bagaimana, apa yang harus dilakukan masyarakat? Karena kan kalau dulu itu ada anggota dewan gitu. Sekarang kayaknya anggota work from the home apa? Ya anggota dewan udah ada yang komen tapi tentang Perpu ya. Tentang kartu prakerja ini juga belum ada karena memang saya sih menduganya memang inisiasinya kan dari menteri juga yang berasal dari partai politik gitu. Sehingga mungkin DPR agak kalem lah terhadap hal ini. Nah ini bagaimana DPR-nya udah nggak usah diharapkan ya, bukan nggak usah diharapkan gitu, tampaknya masih adem-adem ya. Bukan hanya kasus ini loh, kasus-kasus lainnya tampaknya tidak begitu responsif begitu. Misalnya kasus kemarin Napi ya, meskipun akhirnya dibatalkan, bukan dibatalkan, dihentikan ya program pembebasan Napi itu, tapi kan ini sudah banyak yang sudah dibebaskan begitu. Artinya entah berapa pungli yang sudah terkumpulkan, entah disetorkan ke siapa saja punglinya Gini loh, begitu. Mbak Rahma, Kak Rahma sebelum saya menjawab pertanyaan itu, visi dari pemerintahan Pak Jokowi ini kan kerja dan membangun ya. Jadi membangun. Pada saat ada pandemi, gagap ini pemerintahan. Termasuk juga menteri-menterinya Pak Jokowi. Sehingga apa yang terjadi? Program-program yang dirancang sebelum adanya pandemi itu dipaksakan terus-menerus berjalan, Termasuk Omnibus Law, Ibu Kota Baru. Iya, sebodoh amat karena dianggapnya pandemi ini seperti hal yang tidak pernah diperhitungkan dan tidak diperhitungkan akhirnya. Maksudnya saya juga, kalau kita akan berdiskusi panjang tentang hal ini, mestinya Pak Jokowi melakukan reshuffle dan mengganti menteri-menteri yang memang bisa bekerja dalam situasi pandemi. Jadi ini kan ada sebab dan akibat nih. Kartu prakerja dan polemiknya ini kan akibat. Sebabnya ini kan COVID-19 sehingga ada akibat yang tadi dilontarkan secara ekonomi oleh Mbak Eni. Itu kan semuanya akibat. Sebabnya ini nggak diberesin gitu. Jadi artinya harusnya tiru aja caranya Winston Churchill waktu Perang Dunia Kedua. Dia kan juga membuat kabinet perang namanya. Menteri-menterinya itu diisi yang memang mengerti kebijakan-kebijakan pada saat perang. Sehingga apa? Ya udah, begitu Perang Dunia selesai, menterinya di-reshuffle lagi. Dan begitu ada pemilu ya si Churchill kalah juga. Karena kan memang disiapkan kondisinya perang. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, Pak Jokowi kalau mau reshuffle, ganti orang-orang yang siap dengan kondisi pandemi. Nanti kalau pandeminya selesai, kemudian di-reshuffle, dibalikin lagi orang-orang yang sekarang dia harapkan membuat kabinet kerja lari, ini nggak apa-apa. Jadi kalau sebabnya dulu Mbak Rahma nggak dibereskan, ini kita mau berdiskusi kemana-mana jadi Iya, akhirnya. tapi banyak yang kritik seperti itu, banyak orang menanyakan loh ini Menteri Terawannya kemana, Menkesnya kemana gitu, ada yang menanya gitu, atau bahkan ada yang menyoroti Luhut mungkin yang katanya terlalu inilah begitu ya. Tetapi lepas dari itu, kalau dulu di DPR bisa melakukan balance atau mengkritisi begitu, misalnya ketika SBY menaikkan harga BBM begitu.
di DPR bersuara begitu ya. Nah, tapi sekarang itu sudah tidak kita temukan lagi hal-hal seperti itu. Ada kita temukan, tapi suaranya tidak kencang karena otomatis hanya PKS dan Demokrat saja kan yang bersuara itu, dan volumenya bisa dikecilin gitu. Kalau waktu Pak SBY yang bersuara itu Demokrat dan Gerindra kalau digabung suaranya besar, jadi volumenya juga besar gitu. Nah kalau menurut saya sih sebetulnya buat pemerintahan juga nggak bagus juga, tuh bahasanya gimana ya? Buat pemerintahan hal ini sebetulnya nggak terjadi, nggak bagus nih yang kejadian sekarang tanpa ada kritikan gitu. Karena bisa aja didiemin. Ngerti kan kalau orang lagi pacaran didiemin juga sakitnya sama kalau berantem tuh. Karena dianggapnya nggak diurus kan. Hati-hati loh Pak Jokowi dengan kondisi seperti ini. Pak Jokowi mestinya konsultasi segera dengan PDI Perjuangan. Jangan sampai kemudian ternyata kondisi seperti ini itu Pak Jokowi didiemin sama PDI Perjuangan, didiemin sama Nasdem, didiemin sama Golkar, dibiarin aja jatuh dulu. Nanti kemudian kalau kondisi tidak memungkinkan, toh partai politik yang akan mengalih fungsi gitu kan. Nah ini yang menurut saya Pak Jokowi juga. Tapi masalahnya didiemin ini bukan masalah Jokowi saja nih, masalahnya nih saat ini publik yang menjadi korban kan ya, masyarakat yang jadi begini. Kan sekarang gini Wak Rahma, coba sekarang buruh sudah bersiap untuk turun ke jalan 1 Mei. Itu kan pertanyaannya kenapa kemudian buruh sampai turun ke jalan? Kan mungkin mereka kecewa juga dengan Omnibus Law. Apakah kemudian mereka tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka berdasarkan online? Melalui online gitu misalnya. Pemerintah nyediain nggak kanalnya? Menkominfo mau nggak sediain kanal itu? Nah yang begitu-begitu kan lupa. Jadi ya ini itu lagi. Dulu masih ada DPR. Kalau nggak ada DPR, ada DPR parlemen jalanan lah istilahnya. Ya. Sekarang nggak bisa karena demo kan. corona ya susah mau demo mau 212 begitu nggak bisa gitu ya. Nggak bisa parlemen jalanan nggak bisa. Ada KPK biasanya. KPK-nya pun tampaknya senada seirama sudah. Begitu dan bukan saya pemirsa yang ngomong. Nah, jadi terus bagaimana ini solusinya bagi publik jika ada yang tidak misalnya seperti ini, ada sesuatu yang ingin mengkritisi pemerintah, tapi pemerintah seperti jalan terus, tidak ada kanal untuk menyampaikan itu begitu. Karena yang tadi itu kanal-kanalnya sudah tidak ada yang mewakili semuanya. Pemerintah bisa nggak acuh seperti ini terhadap rakyatnya? Ini akan dilakukan. Tapi mestinya pemerintah juga belajar. Rakyat itu diem aja 32 tahun sama terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Pak Harto. Tapi begitu memuncak, lihat apa yang terjadi, mahal sekali harganya. Dan nggak mungkin sejarah berulang begitu lama gitu kan. Jadi maksud saya harusnya pemerintah juga hati-hati. Masalah staf sus milenial ini nggak bisa dianggap remeh loh. Nggak kecil ini. Kenapa? Karena sebab tadi. Waktu staf sus milenial ini diangkat, sebabnya apa? Ada ekonomi yang lagi beranjak mulai susah. Coba Mbak Rahma ingat-ingat. Pada saat staf sus milenial ini diangkat, pertanyaannya tentang kapabilitas nggak? Bukan. Protesnya tentang kapabilitas anak-anak ini bukan. Protesnya tentang gaji 51 juta. Jadi artinya adalah sebabnya waktu itu ekonomi. Jadi bukan kapabilitas. Nah pemerintah ini sekarang sering miss terhadap sebab-sebabnya ini. Yang diurus tuh melulu tentang akibat gitu. Dari awal kan kita semua udah paham. Anak-anak muda ini kapabilitasnya ada nggak? Ada pasti. Tapi bagaimana mereka pada saat bertemu dengan birokrasi? Oh mereka berhasil kok jadi CEO. Iya CEO itu kan yang milih kita. Saya founder kedai kopi. Saya pilih CEO. Saya pilih CFO-nya. Itu kan saya yang milih. Pengennya orangnya kayak gitu. Coba itu anak-anak muda itu datang birokrasinya udah ada. Udah gede. Terus mau kirim-kirim surat sembarangan gitu. Ya kan jadi aneh juga. Salah nggak mereka? Ya salah gitu. Tapi mau dibelain bagaimana? Ya kalau mereka nggak tahu ya jangan. Masa jadi staf sus nggak tahu kan pertanyaannya Pak Alvin Lee itu di tweetnya bagus juga. Nah kalau dia nggak tahu apakah mereka pantas sebagai staf sus yang memberi informasi dan nasihat advice kepada presiden. Sementara gitu. Birokrasi aja, etika birokrasi tidak tahu begitu. Itu. Jadi maksud saya Mbak Rahma, di COVID-19 ini saya sih setuju sama pemerintah. Ayolah kita bersama hand in hand, oke lah. You'll never walk alone gitu ya, bareng-bareng tenaga kerja. Tapi sebabnya ini harus dibereskan dulu gitu. Kalau sebabnya ini nggak diketahuan, nggak dibereskan, nanti akibatnya makin banyak. Nanti THR Mbak Rahma. Kan nggak, apa ya,
Kalau mereka diminta untuk tidak mudik, saya sih yakin banyak yang nggak mudik, cuma bukan karena patuh terhadap pemerintah, karena ongkosnya nggak ada. Karena THR-nya nggak ada, terus apa yang akan dilakukan nanti pada saat THR untuk kali pertamanya? Mungkin banyak sekali karyawan yang tidak mendapatkan itu, karena dari kali COVID. Nah tadi Mbak Rahma komplain tentang DPR ada di mana, kemudian aktivis-aktivis yang lain pada di mana, mungkin juga mereka bingung dan sibuk sendiri Work from terhadap home semua mungkin. apa yang mereka lakukan gitu. Dan mungkin juga wait and see juga. Nah, yang wait and see ini yang harus diwaspadai oleh ini Pak ya Jokowi. tadi itu disebutkan ya masalah ekonomi ya, dari pemilihan staf khusus saja itu sudah menimbulkan polemik, bukan karena kapabilitasnya tapi karena gajinya yang disoroti publik. Mengapa begitu? Karena memang kondisi ekonomi sedang tidak menunjang untuk itu. Tapi tampaknya lagi-lagi pemerintah tidak bergeming begitu. Ibu kota kabarnya jalan terus. Jalan terus, yes. Jalan terus. Omnibus Law jalan, semuanya jalan terus. Sepertinya ini sampai kapan ini kita tidak dipedulikan begitu ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti.